Oke, halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video review kali ini, sesuai janji video kemarin, kali ini kita akan mereview Lego Bis Laksana SR3 Neo Double Decker Switch Kombi. Sebelumnya disclaimer dulu ya, ini bis ini harusnya kalau aslinya digias tahun 2024 kemarin, ada livery safety matters ya, di sampingnya itu ada tulisan safety matters dan ada strip warna birunya sebenarnya. Cuman ya karena nggak punya stikernya dan nggak bisa membuat itu ya, aku nggak apa ya istilahnya itu, nggak bisa aku bikin, nggak sempat bikin kayak gitunya. Jadi istilahnya itu ya kita bikin livery sendiri aja. Jadi aku bikin livery sendiri, di liverynya nggak ngikut yang di giasnya. Jadi di bis ini tuh aku bikin konsep, bukan konsep sih, aku bikin itu ceritanya bis ini tuh bis private gitu loh guys, bis pribadi. Jadi liverynya itu sederhana aja. Dia yang pertama paling kelihatan di sini ada strip warna kuningnya di bagian belakang, dan di atas atapnya ini berwarna abu-abu gelap yang harusnya sebenarnya warna putih. Kalau versi bener-bener versi versi rilisnya yang aslinya dari Laksana kayak gitu. Nah, untuk bagian depannya kayak gini. Untuk Laksana SR3 Neo Double Decker Switch Kombi dibuat depannya, menurut aku dibuat jadi lebih simpel lagi. Karena yang pertama dari bagian lampu itu pokoknya lebih bersih, lebih clean gitu kelihatannya depannya ini. Yang pertama dari bagian mukanya ini ya, bagian sini itu enggak terlalu banyak tekukan-tekukan kayak gitu ya, enggak terlalu yang istilahnya itu yang enggak terlalu banyak elemen-elemen kayak aksesoris kayak gitu. Dia lebih polos kayak gitu ya. Tapi di sini ada aksennya, entah aksen entah apa ya. Punya di sini tuh ada kayak semacam lubang mesinnya ya. Ada exhaustnya gitu di sini, dan ada lampu fog lampnya. Terus di sini ada lampu utama, dan di tengahnya ada ada strip warna abu-abu. Harusnya yang kalau aslinya warna silver ya, silver yang mengkilat-mengkilat itu loh. Ini kan warna abu-abu terang di sini. Terus di sebelahnya ada lampu lagi, jadi lampunya kiri kanan ya kayak biasa normal ya gitu. Jadi di antara lampu kiri dan kanan itu ada stripnya, ada strip abu-abunya kayak gitu. Untuk bagian samping, oh ya, bagian depan ada yang kelewat. Untuk Laksana yang baru ini ya, Neo series ini itu dibuat tanpa bando, jadi sudah nggak pakai bando lagi. Biasanya kalau bis-bis di Indonesia rata-rata ada bandonya ya, pembatas antara kaca depan atas sama bawah ya, kayak di Jetbus 3, Jetbus 2 SAD, terus Jetbus 5 juga sebenarnya ada Jetbus 5 juga sebenarnya ada yang ini sih, ada yang single sih, ada yang single glass, jadi loss gitu kacanya, gak ada bandonya. Tapi masih banyak terdapat yang masih menggunakan bando tuh, masih banyak ya kalau Jetbus 5. Tapi kalau Laksana tuh rata-rata sekarang Laksana sudah nggak ada bandonya lagi. Jadi benar-benar kalau misalnya anggaplah misalnya ada body SHD, biasanya dipasangin bando kan di tengahnya ini kan, terus yang nyambung ke telinganya ini kan. Itu sekarang itu pokoknya benar-benar kayak udah nggak ada bandonya lagi, benar-benar bener-bener kaca mulus ya. Jadi kayak los aja gitu, kaca semua. Jadi pandangan penumpang itu ya, kan kadang penumpang ini, kita juga sebagai penumpang bis ya, anggaplah kita di sini memposisikan diri sebagai penumpang bis, kan nggak, kadang bosen ya lihat pemandangan dari samping, kadang kan pengen lihat yang depan kan gitu. Kadang kalau dari bagian depan kan vibesnya atau istilahnya itu sensasinya beda gitu ya, yang ya gitu lah, beda kan gitu, kenikmatannya beda. Jadi dibuat tanpa bando, jadi lebih los lagi. Penumpang ini kalau mau lihat pemandangan tuh jadi lebih gampang, lebih 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 enak lagi, lebih bebas lagi karena tidak ada bando yang menghalangi. Dan untuk spion warna putih, jadi tetap di bis ini dominasinya ada warna putih. Dan bagian belakangnya kayak gini. Ini oh ya, ini menggunakan sasis
Volvo B11R, kalau nggak salah 450 horsepower ya, kalau nggak salah ya. Itu juga Euro 5, dan tronton ya, tipe axle ya, kayak gitu. Nah, untuk bagian ban belakangnya kayak gini. Ban yang biasanya memang digunakan untuk sasis-sasis tronton kayak gitu ya. Kayak gini ban belakangnya. Terus bagian ban depannya biasa aja, hitam biasa lah, nggak ada sesuatu yang spesial, karena yang depan ini pokoknya sudah aku atur sedemikian rupa ya, biar apa, aku punya sih sebenarnya di apa ban aku punya ban depan yang karet ya, yang apa namanya, yang ada velgnya, jadi kayak terpisah gitu. Jadi bannya tuh ban karet gitu ya, kayak ban belakang ini kan juga ban karet kan sebenarnya. Jadi tapi beloknya itu susah, beloknya tuh kan karena karet jadi lebih lengket gitu ya. Sementara itu tuh lebih dibutuhkan untuk bagian belakang, jadi bagian mending mending bagian belakangnya aja yang ada karetnya, yang pakai ban karet, jadi biar ban depan ini tetap agak sedikit licin, biar kalau kita main itu bisa dibelok-belokin gitu loh. Jadi mainnya itu bisa dibelok-belokin, nggak kaku, maksudnya nggak susah. Dan kalau dipaksakan juga kesian aslodanya, karena takutnya patah gitu ya, karena aku sudah banyak beberapa aslodaku yang patah, karena yang mungkin entah entah apa ya, sudah kelamaan atau gimana, atau rapuh, aku nggak tahu, pokoknya banyak yang patah sih. Dan aku masih ada 4, dan 3-nya aku pasang semua di sini, jadi tinggal satu aja nih, bener-bener tinggal satu nih. Itu pun kalau nggak salah itu warnanya juga oh enggak sih, sama-sama hitam sih, masih ada hitam, masih punya warna hitam aku guys. Jadi masih aman lah kalau misalnya suatu amit-amit bagian depan ini patah ya. Karena yang paling lawan ini bagian depannya sini, paling gampang banget patah. Kemarin juga sebenarnya aku bikin bikin asodaku patah, yang sebelumnya aku punya asoda satu lagi, jadi punya 5 ya, banyak lah pokoknya. Itu ada satu asodaku lagi yang kemarin gagal ban aku pasangin ban karet, dan lubangannya itu terlalu lebih kecil, jadi aku masukinnya tuh untuk maksa. Terus yang pas aku lepas, ternyata patah dia, ada garisannya, ada kayak melengkung dia, jadi kayak, terus habis itu pakai kan, ternyata akhirnya patah juga. Ya udah, akhirnya nggak aku pakai lagi. Dan ya, ini yang sisa-sisa ini yang benar-benar kuat ya, asodanya benar-benar kuat. Nah, apa sih switch kombi itu? Jadi switch kombi ini tuh dia ada deck tambahannya. Ada juga banyak orang yang bilang ini bis 2,5 tingkat, ada juga orang yang bilang ini bis 3 tingkat. Tapi kalau menurut aku yang paling mendekatnya adalah bis 2,5 tingkat. Kenapa? Karena ini anggaplah ini tingkat pertama, terus naik sedikit ya, anggaplah eh, tingkat keduanya lah ya. Tingkat keduanya ini naik, sebenarnya naik dikit lagi. Ini yang benar-benar tingkat 2-nya, jadi 2,5 tingkat lah. Tapi sebenarnya secara umum aku ngeliat bis ini ya memang cuman double decker ya, cuman 2 tingkat aja gitu, bukan bis 3 tingkat. Karena ini cuman naik sedikit, terus ada tangga mungkin di belakang sini, atau mungkin tangganya di sini ya. Naik, nah baru nanti sampai ke lantai 2 ini, benar-benar lantai 2. Ini hitungannya harusnya masih bagian belakang sini masih lantai 1 ya, cuman dia agak naik sedikit gitu. Ini intinya depannya los kayak gini. Terus ya kalian yang mania bis ya, pasti saya tuh gak mungkin, aku gak usah jelasin lagi sih. Pokoknya di bagian samping bis ini kan spion nih, ini kan spion. Kalau biasanya di tengahnya ada bandonya nih, spion terus bando, di tengahnya ini ada bando pembatas gitu ya, atau topi biasanya bilangnya. Nah di sini tuh ada kayak spion yang gini kan, nyambung ke sini, ke apa ya, kayak kayak telinga gitu ya bentuknya. Jadi kayak nyambung ke sininya, kayak pengaitnya gitu, set ke sini. Ini oh ya, ini hitungannya tuh selendang ya. Jadi selendangnya ya, jadi kayak selendangnya tuh kecil di sini. Yang selendang kedua yang menyatu dengan spion. Jadi pokoknya gimana ya? Pokoknya di sini tuh telinganya sini, telinga yang buat pengaitnya. Jadi antara yang menyambungkan antara ini dan spion, nyambung sini gitu ya.
Dan di belakang ini, di sini ada lubang mesin. Jadi mesin itu sebenarnya sama kayak apa ya? Mesin itu mungkin kok di manusia ibaratkan jantung ya, kayak gitu. Jadi gini loh. Mesin itu dia perlu bahan bakar ya kan. Bahan bakar bis adalah diesel ya kan. Menggunakan bahan bakar diesel yaitu solar ya kan. Jadi untuk mesin ini bisa bekerja itu dia perlu bahan bakar. Tapi kalau tanpa udara juga mesin ini kadang malah bisa jebol atau bisa rusak ya. Jadi mesin itu juga butuh bernafas. Jadi dibuatlah lubang ini ya. Jadi lubang buat pernafasan si mesin inilah kayak gitu. Jadi angin itu masuk ke sini untuk mendinginkan mesin gitu ya. Semua semua alat transportasi terutama ini ya kayak truk, bis, mobil itu ya, itu rata-rata pasti ada lubang mesinnya, ada apa ya, exhaustnya atau apa ya kita bilangnya ya, ada grillnya, karena mesin itu pasti butuh pernafasan. Jadi dia nggak cuma butuh bahan bakar tapi dia juga butuh udara segar buat bisa maksimal performanya dan bisa apa ya, awet lah mesin ini gitu ya kan. Mesin juga kalau misalnya mesin itu memang panas, tapi kalau panasnya melebihi batas kemampuannya juga bisa jebol kayak gitu. Karena contoh gampangnya ya, kalau orang yang biasanya apa namanya, sering sering geber-geber motornya, itu kan motor itu kan digeber ya mesinnya, kayak weng 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 gitu kan. Nah tapi mesinnya itu kan saya tuh digeber gitu kan, mesinnya kerjanya maksimal jadinya kan. Kalau kelamaan digeber kayak gitu, mesinnya kerjanya maksimal, tapi karena dia digeber itu kan misalnya sambil berhenti kan gitu, sambil berhenti gitu, jadi angin itu gak masuk ke mesin, jadi mesin itu gak bernafas tapi tetap disuruh kerja maksimal, jadi itu bisa bikin mesin itu jebol kayak gitu. Tapi kalau di mobil jarang sih. Di mobil biasanya kok orang-orang anak otomotif ya, terutama yang mobil-mobil tuh biasanya nggak pernah yang ngegebel mobilnya tuh, mesin mobilnya tuh kayak bener-bener yang lama banget tuh nggak pernah. Kan biasanya kayak paling digebel terus kayak weng weng gitu, terus sudah ya tuh habis itu jalan kayak gitu. Maksudnya nggak pernah yang gebel itu sampai yang over banget, sampai yang apa ya, dimainin-mainin gitu sih. Jadi kayak gitu aja. Dan oh iya, di sini kalau Laksana SR2 kemarin itu kan bagian sininya agak sedikit turun ya kan, gini bentuknya nih, turun ke sini. Jadi bentuknya udah kayak cakal gitu ya, turun kayak gini ya, kalian tau lah SR2 kayak gimana kan selendangnya, yang double deckernya. Nah untuk yang SR3 Neo series ini kayak gini. Terus apa ya, oh ya, di sini biasanya kalau double decker kan cuma sampai sini doang kan kabinnya kan, bagian apa, lantai satunya cuma sampai sini. Di sini tuh biasanya sudah bagasi semua isinya. Tapi di switch kombi ini di sini dibikin kabin. Jadi sini punya ada tambahannya lah di sini. Jadi ada kabinnya juga di sini kan kayak gitu. Kelas sleeper ya. Kelas sleeper ya guys. Jadi bagi sleepernya itu kalau nggak salah seingat aku untuk bis ini tuh semua sleepernya tuh terletak di belakang, maupun itu sleeper yang di lantai satu atau sleeper yang di lantai dua itu terletak di bagian belakang sendiri. Dan untuk tengah-tengahnya itu kalau nggak salah eksekutif atau VIP ya biasanya. Kalau sekarang udah nggak ada eksekutif sih, biasanya VIP orang manggil apa, nyebutnya tuh ya, kelas VIP-nya, kelas yang apa ya, luxurinya ya, luxury coachnya kan kayak gitu. Terus di sini jadi punya bentuknya ini yang jelas-jelas ini kaca kan, kaca lantai satu lantai dua. Pokoknya kalau bis Laksana SR2 itu di sini nggak ada kabinnya ya, pokoknya di sini nggak ada kacanya, di sini bagasi semua. Terus jadi bentuk bis ini tuh Laksana SR3 ini tuh kayak gini ya kan, dia kan udah naik dikit kan, naik, terus di sini dia melengkung sedikit, ke sini, baru dia lanjut ke lantai duanya, ke sini. Untuk bagian belakang ini bagian belakangnya menurut aku juga lumayan lumayan apa ya, lumayan enak untuk dipandang guys. Aku juga ketagihan lihat bagian belakangnya. Bentar ya, kita putar dulu bisnya. Nah oke guys, jadi ini bagian belakangnya dari sebuah
Lego Bis Laksana SR3 Neo Double Decker Switch Kombi. Yang paling terlihat di sini ada logo Laksana yang pertama. Di sini ada logo Laksana. Jadi ya untuk yang nonton ini, aku nggak bermaksud membuat apa, maksudnya itu di sini tuh mengatakan logo Laksana untuk kepentingan aku sendiri, untuk keuntungan aku sendiri ya, dalam tanda kutip. Jadi aku memang sengaja memasang logo Laksana atau membuat manual ya, dengan tangan ya, menggambar dengan tangan sendiri logo Laksana ini, biar bis ini tuh kalau dipajang tuh enak gitu loh. Maksudnya itu nggak polosan, nggak cuma bentuknya doang. Paling nggak kan bis bis aslinya kan juga ada tulisannya gitu kan. Nah jadi kan apa namanya, bis aslinya itu kan juga ada tulisannya sebenarnya kan gitu loh. Tapi tulisannya sebenarnya nggak di belakang sini sih. Pokoknya gini loh, intinya yang paling penting itu ya guys, aku gak bermaksud sini tuh buat apa, naruh logo Laksana di sini tuh buat kepentingan aku sendiri. Tapi biar bis ini tuh kelihatan lebih nyata gitu loh guys. Ya kan bayangin aja sendiri lah, kalau misalnya Lego bis yang sudah dibuat semirip mungkin dengan bis aslinya, tapi kayak polosan, gak ada tulisan apa-apa. Paling enggak kan ada tulisannya apa gitu kan. Contoh di sini Laksana. Ini kan bisnya Laksana kan, jadi paling enggak kita naruh logo Laksana di belakang sini kan. Meskipun bis aslinya itu logo Laksananya itu enggak di belakangnya, enggak, maksudnya itu enggak di sini, enggak gede kayak gini, dia di sini, di deket-deket lampu sini, kayak emblem gitu loh guys, kayak apa namanya, yang ditempel gitu loh guys, tulisannya tuh kayak emblem yang bentuk yang 3D, tahu kan. Nah kayak gitu ya. Untuk lampunya ada dua. Ini ada lampu utama ya, lampu utama, lampu belakang, ada lampu utamanya di sini, dan ada lampu kecil di sini yang lampunya memang kecil ya. Itu bentuknya garis kayak gini, yang untuk menambah apa ya, membantu bis ini tuh akan agar makin lebih kelihatan lagi gitu loh. Jadi lampu tambahan lah semacam itu. Dan memang sudah modelnya kayak gitu ya. Mungkin kalau aku inget-inget di Laksana sebelumnya kayaknya nggak ada sih lampu belakang di bagian sini nih. Ini baru-baru aja yang di Neo series, karena sebelumnya lampu belakang itu adanya di sini, panjang itu ya, agak melengkung sedikit, memanjang. Kalau yang di Neo series ini untuk double deckernya dibuat kecil kayak gini di sini, kanan dan kiri. Jadi pokoknya lampu yang apa, buat lampu pendukung gitu loh, biar makin terang gitu. Jadi kalau pengemudi belakang itu tahu ini ada bis gitu. Kadang kan meskipun terang pun kan kadang kalau segelap-gelapnya kadang tetap suka nggak kelihatan gitu ya, apa namanya, ada bis di depan kayak gitu ya. Jadi dengan lampu tambahan ini, jadi bis itu makin kelihatan. Dan lampu utama ini ya fungsinya pasti vital banget dong. Kalau tanpa lampu utama ini kan ya, apa namanya, tanpa lampu utama kan ya nggak boleh dipakai di jalan raya dong guys, ya gitu, nggak sesuai regulasi dong. Pokoknya yang namanya lampu utama yang pasti yang paling penting diantara semua lampu yang ada kayak gitu. Dan untuk liverynya ya kalian tahu sendiri, ini aku buat kayak konsepnya tuh kayak bis pribadi gitu loh, private bus gitu. Jadi harusnya sih ada logo safety metersnya, tapi ya seperti yang kita bahas di awal, pokoknya di sini aku bikin livery sendiri. Di sini tuh ada strip kuningnya yang pendek aja, yang cuma di bagian belakangnya doang. Terus untuk bagian atap itu atapnya menggunakan warna abu-abu ya, jadi atapnya berwarna abu-abu gelap. Karena bis aslinya itu sebenarnya bis yang versi bener-bener versi rilisannya dari Alaksana itu, dia atapnya warna putih ya sebenarnya, kayak gitu. Oh iya, aku mau membahas dikit di bedanya bis tingkat aku yang sekarang sama yang dulu itu. Ya kita bahas singkat aja lah. Dulu tuh aku pernah bikin bis Harapan Jaya ya. Bis Lego bis Harapan Jaya itu waktu itu pakai bodi Laksana SR2 ya, double decker juga. Tapi waktu itu tuh bikinan aku nyadari tuh di situ tuh kerdil banget bis aku itu. Karena apa? Karena dia itu pertama rendah, dan tidak sepanjang bis double decker sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk bis double decker kan paling enggak kalau dibikin skala 1:64 kan paling enggak kayak gini lah, panjangnya segini, tingginya segini kan gitu loh. Kalau yang dulu itu buatan aku enggak, dia kayaknya pendek,
dia punya pendek segini doang, dia segini tingginya. Terus habis itu panjangnya cuman seberapa ya, segini mungkin ya, segini sekitar 10 cm atau 9 cm lah untuk bis double decker aku dulu itu. Nah, untuk bagian sampingnya kayak gini, untuk bagian samping mana nih, samping kirinya kayak gini ya. Spionnya standar aja lah, standar, maksudnya sesuai bis aslinya aja lah kita bikin. Dan di sini bis ini ada sunroofnya. Kita bisa nggak ya kira-kira ya, kita geser dikit. Nah, bis ini tuh ada sunroofnya di bagian depan dan belakang. Nah, jadi inilah penampakan dari Lego bis Laksana SR3 Neo Double Decker Suites Kombi. Private bus juga ya. Private. Ini ada sebuah private bus. Untuk bagian depannya simpel aja. Jadi pokoknya oh iya, ini panjangnya sekitar berapa ya? 20 cm. Panjangnya 20 cm, aku udah aku ukur. Panjangnya sekitar 20 cm. Dan ya ini lakukan bagian bawahnya kayak gini ya. Dia kan ini kaca nih, lantai 1, terus naik dikit, terus sini ada lengkungannya kayak slide gitu kan, aslinya kan slide gini ke atas, terus langsung terhubung ke lantai 2 bis ini ya. Lantai 2 slide panjang sampai ke depan sini. Bis ini tuh kalau nggak salah ada berapa kelas ya, kalau nggak salah seingat aku ada berapa ya, ada 3 atau 2 sih. Yang pasti yang paling apa namanya, yang paling banyak orang tahu itu di bagian belakang ini tuh ya, dia ada kelas sleepernya. Jadi semua kelas sleepernya itu terletak di bagian belakang semua, maupun itu di lantai 1 atau di lantai 1 atau di lantai 2-nya. Itu semua sleepernya terletak di bagian belakang. Jadi kelas sleepernya terletak di bagian belakang sendiri. Dan di sini bagian sininya, di sini nih, itu kelas luxury kalau nggak salah, luxury atau VIP ya mungkin ya. Terus sini juga sama luxury atau VIP, atau ada bisnisnya juga mungkin kayak gitu. Dan udah banyak sih PO yang mulai pakai bis ini sih. Salah satunya yang aku pernah lihat itu ya di apa, yang pernah aku tahu itu Harapan Jaya sih. Harapan Jaya itu sudah pakai bis ini. Cuma bedanya di Harapan Jaya, biasanya Harapan Jaya yang normal itu kan misalnya ada logo kudanya di sini ya, gede. Tapi karena pakai bis ini tuh jadi kayak nggak ada tempat buat naruhnya, jadi digantikan dengan logo kuda di sini ya, kecil, kudanya cuma satu gitu. Nah, mungkin juga kayaknya PO Losalia Indah juga. Oh ya, aku kasih tahu kalian ya, di Indonesia itu salah satu PO yang dinobatkan sebagai bus yang memiliki armada double decker terbanyak di Indonesia itu adalah salah satunya PO Rosalia Indah. Mereka tuh banyak banget punya bis double decker guys. Jadi setiap ada seri yang baru dia pasti langsung beli, mereka langsung beli. Mereka tuh selalu mengupgrade armadanya kayak gitu ya. Nah, jadi untuk video review kali ini cukup sampai sini saja. Dan bagi kalian yang suka jangan lupa di like dan subscribe. Dadah.